Kembali lagi di Grid Otomotif teman-teman. Kali ini masih dalam rangkaian Go Innova Zenix Max Experience. 3 hari lalu gua sama Rian nih, videografernya nih, kita habis naruh mobil di Innovation Car Audio. Ini ada di Taman Palem. Alamat lengkapnya ada di sini teman-teman. Buat install audio pastinya. Nah, kemarin kita cuman ngobrol-ngobrol dikit aja. Nah, ini udah jadi. Mau tahu hasilnya kayak gimana? Yuk langsung lihat. Nah, ini dia nih Innova Zenix-nya teman-teman. Ini udah diinstalasi sebenarnya semuanya kondisinya. Cuma tinggal dirapihin aja di bagian dalam. Nah, yang di depan gua ini adalah produk-produk yang sebenarnya sudah dipasang sih, bukan bakal dipasang lagi. Nah, ini buat sampel aja, gue kasih tahu ke kalian. Ada Goldom GDT 42, ini DSP amplifier ya teman-teman. Ini gue bilang apa ya, DSP itu emang teknologi audio yang improve banget lah ya, maju banget gitu. Kadang-kadang cukup dengan DSP udah bikin audio cetar banget gitu ya. Tapi kayaknya kalau kita penyuka audio kurang, makanya tambahin lagi yang lain. Ada juga Crescendo Revolution 1A1 amplifier, itu juga ada. Terus juga ada two-way speaker systemnya, itu Crescendo Beat S2. Terus juga buat midwoofernya ada Crescendo Beat. Nah, subwoofernya nih belakang kepasang sama boxnya. Ini subwoofernya pakai Crescendo Revolution 110. Jadi ini sebenarnya kalau yang kalian lihat ya, ini tuh spesial banget buat Innova Zenix yang cuma ada 50 set di Indonesia dari Audio Plus. Jadi untuk harganya juga spesial teman-teman. Ini harganya dibanderol cuma 19.500.000. Itu include instalasi khusus untuk sekitar 30 authorized dealernya Audio Plus di seluruh Indonesia teman-teman. Jadi kalian bisa beli secara offline, langsung mampir ke workshopnya, bisa juga mampir ke marketplace online-nya dari si authorized dealernya teman-teman, kayak gitu. Nah, ini gua mau jelasin sedikit apa aja yang include dan exclude. Jadi kalau di sini yang include tadi gue bilang instalasinya, terus juga box audionya yang keren ini, sama lampunya kayaknya ini keren juga sih. Terus yang exclude itu peredam. Jadi kalau gue sih ngerasain peredamnya si Zenix ini udah cukup lumayan lah ibaratnya. Tapi buat pencinta audio selalu pasti pengen detail yang lebih jernih gitu kan. Makanya tambahan peredam ini kalau kalian mau nambah itu perlu nambah lagi karena exclude sifatnya teman-teman. Kayak gitu. Yang di dalam juga kita udah tambah peredam dan segala macamnya. Nah, nanti gue bakal jelasin detail sama Pak Andre, CEO-nya Audio Plus langsung. Makanya video ini masih terus lanjut, pantengin terus ya. Nah, udah langsung di sini sama Pak Andre, CEO-nya dari Audio Plus teman-teman. Buat bantu gue jelasin beberapa item audio yang ada di sini buat dipasang ke Innova Zenix-nya punya Grid Auto nih. Kalau di belakang ini kan subwoofer udah nyala nih, keren banget ya, Pak. Nah, sekarang kita ngomongin yang ada dulu nih di meja nih. Kalau lihat tadi yang ada di spek itu kan ada tweeter, ada midwoofer, ada speaker juga, bahkan ada ampli dan DSP. Nah, boleh nggak ditanya kenapa sih part yang dipilih itu gitu? Pertama itu dulu. Yang pertama kita kan mau mempertahankan head unit aslinya Zenix. Jadi kita tambahkan DSP amplifier ini dengan si Goldhorn ini ya? Goldhorn ini GDT 42 dengan kabel plug and play-nya. Tujuannya di sini ada amplifier juga, 4 channel. Kita buka aja kali ya. Nah, ini ada amplifiernya 4 channel, juga ada DSP-nya. Jadi DSP itu digital signal processing. Untuk apa? Untuk mengatur suaranya. Jadi mau di crossover di mana, time alignment bagaimana, equalizer-nya bagaimana, semua ada di ini. Istilahnya ini ECU-nya lah, komputernya. Tapi ada amplifiernya juga.
Supaya apa? Kalau aslinya mobil kan amplifier terbatas, dikencengin dikit sember. Nah, dengan adanya amplifier tambahan ini bisa lebih kenceng bukanya tanpa sember. Oke. Nah, siap. khusus untuk subwoofer kita tambahkan satu amplifier lagi yang memang dedicated untuk subwoofer. Oke, berarti yang ini untuk semuanya? Untuk speaker kecuali subwoofer. Oh, kecuali subwoofer. Yang ini khusus khusus untuk subwoofer. Yang ukurannya mungkin sebesar tangan saya, tapi buatnya cukup besar untuk subwoofer ini. Simple sih, ini ternyata 2 part ini juga nggak makan tempat ya, kecil. Nggak makan tempat. Gitu. Dan keduanya ini kita simpan di belakang tuas persneling Xenix. Oke, nanti penjelasannya kenapa ditaruh situ kita lanjut nih sama yang masang nih. Ya. Gitu. Nah, speakernya kita pakai yang depan tweeter di tempat original. Di dashboard itu aslinya kan seperti ini. Iya. Kita gantikan dengan ini, ada dudukannya. Jadi tinggal plug and play. Kemudian ada crossovernya seperti ini. Aslinya kan nggak ada crossovernya. Nah, yang di pintu mid bassnya seperti ini, 6 in sama. Kita sediakan juga adapternya supaya plug and play juga di tempat aslinya, dan ada passive crossovernya juga untuk mid bass. Yang speaker belakang hanya mid bass saja, karena dia fungsinya sebagai rear fill. Begitu. Sama tadi ya, nih terakhir nih subwoofer 10 inci ya? 10 inci, betul. Lengkap dengan boxnya. Betul. Oke, nah ini sebenarnya tadi udah dibilang ya, ini tuh cuma 50 set nih, kayak begini nih, teman-teman. Dan ini limited nih edisi nih buat edisi kali ini, kolaborasi antara Audio Plus dengan Grid Auto. Betul. Nah, teman-teman, ini juga sebenarnya kalau kalian lihat ya, yang paling penting tuh ini dibikin spesial karena nanti dibikin buat supaya bisa soket to soket gitu ya Pak ya? Betul, memang udah ada soket to soketnya, tapi yang paling spesial adalah ini akan kita fine tune di mobil Xenix. Jadi kalau orang beli paket ini, itu sudah berikut tuningan kita. Oke, berarti jadi memang tuningannya udah masuk buat Xenix ya? Iya. Oke, karena memang mungkin dipertimbangkan juga ya ruang kabinnya seperti apa. Betul, nanti kita ukur semua dengan alat, kita ukur ruangan kabinnya seperti apa, kemudian kita mainkan processingnya. Nanti memorinya itu kita simpan sehingga orang yang membeli ini sudah mendapat settingannya juga. Jadi tidak beli barang mentah lah, bukan beli bahan baku, tapi beli barang jadi. Siap. Nah, mungkin informasi sedikit lagi ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau cari tahu selanjutnya, kalian bisa cek informasinya di Instagramnya Crescendo Pak ya? Ya. Langsung ya, bisa ada di bawah sini teman-teman, bisa langsung klik di sana di Instagramnya. Terus juga kalau tadi juga gue udah singgung, mau beli langsung ke official atau authorized dealernya ya. Bisa. Di situ juga ada informasinya di mana aja. Bakal kita cantumin juga di video. Ada di mananya di Jakarta. Pokoknya seluruh Indonesia lah ya Pak. Seluruh Indonesia. Ada. Nah di situ harganya juga tadi udah kasih tahu 19,5 juta Pak. Betul. Ya. Nah itu udah termasuk dengan instalasi. Kalau peredam nggak termasuk. Ya. Kayak gitu. Udah termasuk box. Termasuk box dan tuningnya juga itu tuh yang penting tuh. Ya kan kalau dipasangin nggak disettingin kan kita bisa nikmatin apa nih? Iya, beli bahan mentah. Beli bahan mentah. Suruh setting sendiri di rumah. Gak mungkin kan? Oke, makasih. Oke, terima kasih. Kali ini kita lanjut lagi, nanti kita lihat cek-cek soal pasang-pasangnya. Kan ini kan mobil hybrid ya? Iya. Berarti ada space-space khusus yang harus kita perhatikan. Nah ini kita tanya langsung ke yang pasang, oke? Lanjut lagi videonya teman-teman. Nah, ini dia nih, sudah sama Koheri di dalam nih teman-teman. Lagi ngotak-ngatik ini itu. Anyway, Koheri dari Innovation Car Audio sebagai apa kok? Oke, halo semua, saya Heri dari Innovation. Itu saya sebagai installer di sini. Ya. Nah ini adalah Innova Xenixia punya Grid Auto nih kok. Oke. Jadi tadi udah ngobrol-ngobrol sama Ko Andre soal produknya, dia udah jelasin kenapa begini karena memang spesial dibikin biar plug and play di sini dan tuningannya juga khusus buat Xenix gitu kan. Nah ini gue mau ngomongin soal instalasinya sih spesifik. Jadi ini kan hybrid ya, mungkin ada perlakuan spesial kah atau mungkin ada yang berbeda dari mobil konvensional lainnya yang dikerjain gitu. Boleh dijelasin? Kalau mobil konvensional dengan mobil hybrid umumnya hampir mirip ya. Cuma hanya
mesin penggeraknya saja. Dan biasanya mobil hybrid itu dia ada baterai di dalam kabin. Nah, sehingga biasanya tempat yang untuk pemasangan audio itu nggak bisa ada dipakai, space di betul. situ ya? Kita nggak bisa pakai karena ada baterai. Ada baterai. Jadi kita harus cari tempat lain buat penempatan audio. Nah anyway buat Zenix ini baterainya pas banget di bawah jok yang Betul, kita dudukin ya, betul sekali. di kiri kanan. Nah biasanya entah itu subwoofer aktif, DSP atau ampli taruhnya di situ ya. Betul. Oh ya. Nah anyway sekarang ini taruhnya di mana kalau di situ nggak ada space? Nah, karena berhubung ada space itu, maka kita coba untuk taruh di tempat lain. Misalkan biasanya bisa di bawah dashboard atau di konsol tengah. Oke. Untuk Di sini penempatan nih? perangkatnya, betul. Oke. Nah kalau di sini ini naruhnya di mana nih di Zenix ini nih? Zenix ini kebetulan kita taruh di bawah dashboard ya. Oh di sini ya, di dalam Di ya? sini ya, Oh betul. di sini. Oh ini dia nih teman-teman nih, Crescendo ini amplifiernya nih ya? Apa DSP? Oh ini amplifiernya ya? Yang buat subwoofer ya kok? Subwoofer, betul. Oke. Kalau DSP-nya sebelah mana kok? DSP-nya juga sepertinya di kolong sini ya. Di kolong sebelah dalam sini ya? betul. Dalam ya? Nah, Di mungkin dalam. nggak kelihatan nih, Nah, teman-teman. kebetulan mobil enaknya mobil-mobil sekarang ya itu dia punya ininya agak tinggi. Oh. Sehingga di bawahnya tuh umumnya punya rongga. Ada rongga, lega lah ya. Ya, agak betul. lega. Nah, Oke. itu kita berarti bisa tempatkan untuk perangkat audio. manfaatin space yang ada di sini ya. Ya. Nah ini sih menariknya sih sebenarnya. Jadi karena memang ada space yang biasa dipakai, terus manfaatin celah-celah yang ada lah, biar tetap OEM look gitu Betul, kan. OEM look. Soalnya banyak customer itu yang mereka nggak mau tampilan si mobil itu banyak pernik-pernik audio gitu. Mereka inginnya semua look standar tapi hasil kualitas suaranya bagus. Oke, nah tadi kan kalau part-part audionya udah diomongin lah sama Ko Andre. Oke. Terus juga tadi sempat ngintip nih, pasangin peredam juga ya, itu di mana tuh? Betul, peredam itu biasanya umumnya kita pasangkan di pintu dan itu merupakan keharusan, Kewajiban nih. kewajiban untuk audio. Karena kenapa? Mid bass itu kan berbunyi berdasarkan resonan ruangan di belakang dia juga, sehingga bila mana si pintu ini posisinya rigid atau keras, itu dia akan menghasilkan bass yang lebih bersih dan lebih dalam. Oke, jadi suaranya lebih deep teman-teman. Betul. Detailnya lebih berasa lah ibaratnya kayak Betul, gitu. Kalau biasanya. mau dengerin akustikan. Oke, nah yang paling menarik sih sebenarnya selain soal tuningan dan segala macamnya yang spesial soal Zenix teman-teman, ini tuh dibikin jadi socket to socket gitu. Oke. Itu gimana caranya tuh? Oke, jadi sang ini kalau biasanya kan standar mobil itu kan mereka punya soket khusus. Yang biasanya soket itu pun juga lebih bagus daripada kita sambung secara manual. Maka itu kita usahakan untuk perangkatnya pun juga langsung matching soket to soket. Oke. Kesatu lebih aman, kedua menghindari salah colok. Oke. Karena dia sudah bentuknya biasanya beda-beda, ini untuk kemana, ini part ini untuk kemana, dan memudahkan juga, mempercepat waktu juga. Oke. Nah ini kan udah mode, berarti kalau soket to soket suka salah nih ngomongnya, bahaya nih. Kalau udah soket to soket berarti kan plug and play. Betul. Lebih cepet. Nah Betul. ini bisa berapa lama paling cepat masang? Pengerjaan mungkin biasanya sekitar 3-5 jam. Sebenarnya yang bikin lama itu adalah waktu kita membongkar panelnya. Bongkar-bongkarnya ini ya. Kalau pemasangannya sih harusnya hanya plug and Relatif play gitu, lebih cepat sekali. ya sebenarnya. Karena Yang emang bikin simple. kita lama yaitu karena bongkarnya juga harus hati-hati. Mm-mm. Nah itu prosesnya lumayan lama. Iya, mesti cermat lah teman-teman kalau soal itu. Nah, balik lagi nih ke soal hybrid atau mungkin kita ngomongin ke Zenix ya. Karena posisi atau karena part-partnya harus dibongkar. Ada kesulitan khusus gak sih? Umumnya selama masih mobil Jepang sih itu umumnya nggak ada kesulitan yang sangat berarti gitu. Siap, humble banget ngomongnya padahal mah. Ya. Gampang ini mah gitu. Soalnya cara pemasangan dia punya klip-klipnya biasanya umumnya kita Gak udah beda jauh ya. udah dengan yang betul dengan yang udah. Oke. Nah biasanya yang memang yang rada sulit itu mobil Eropa. Berarti sebenarnya meskipun dia hybrid gitu ya, jadi nggak ada kendala ya selain soal ruang tadi Betul. biasa naruh itu. Betul. Kalau misalnya dia TSS di head unitnya, kalau di Toyota kan itu bakal ada kesulitan nggak? Harusnya enggak sih. Nggak ada, Karena nggak ada mereka juga ya? sistem tersendiri dan kita kan hanya mengambil Jalurnya juga beda. audionya, Iya. tidak Oke. mengutak-ngutik sistem yang ada di mobil. Oke, siap. Berarti sebenarnya nggak ada kendala nih teman-teman overall soal kecanggihan mobil itu sendiri gitu. Nanti kalau kita ngomongin mobil listrik beda lagi lah ceritanya. Kali ini kita ngomongin Zenix aja nih teman-teman.
Anyway, ini udah jadi, tinggal dirapihin beberapa aja nih, sama tinggal dituning. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, ini anyway itu aja video kali ini teman-teman. Makasih udah nonton. Makasih Ko Heri. Makasih juga tadi Ko Andre dari Audio Plus dan Innovation Car Audio udah bantuin untuk upgrade Innova Zenix-nya punya Grid Auto. Kalau misalnya mau kepoin Instagramnya Innovation juga boleh. Ada Instagramnya kan? Ada Instagram. Ada, nanti ada di bawah sini teman-teman. Bisa cek di situ, kasih komentar yang keren, di like, share dan subscribe, di follow tadi Instagram yang gue sebutin. Oke, thank you, gue pamit.